Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan, karena Engkau hadir di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang tiada terukur, panjang, lebar, dan dalamnya, itulah Engkau yang sangat mengasihi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara berikan salam sebelah kiri kanan kita sambil kita katakan, Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupku, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Kita naikkan pujian bahwa anggur baru Tuhan curahkan buat kita pada hari ini. Dia yang memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tinggal. Sebab belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita mau katakan bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat. Kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu yang ajaib dan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini, hari inilah harinya, saat pembebasan telah tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama kita angkat tangan kita. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.
kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biar kiranya kuasa hadirat Roh Kudus selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan tenangkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Sama-sama biar kita imani bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita nyanyikan dengan iman kita. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu dengan kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, pas waktu pada hambanya.
Tuhan, ajar kami mengerti akan waktu-Mu, ajar kami mengerti akan rencana-Mu, ajar kami mengerti akan hati-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau, kami bertemu dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, dan Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur, walaupun Engkau tidak menjanjikan hidup yang selalu bagaikan langit yang cerah. Ada banyak awan, ada banyak petir, ada banyak musibah, ada banyak bencana, tapi Engkau menjanjikan pertolongan. Engkau adalah Allah yang setia. Dan kalau hari ini kami masih ada, ini suatu bukti bahwa Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami tempat berlindung yang baik. Masih ada anak saudara, masih ada rezeki yang Engkau berikan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu terus bersama dengan kami. Inilah ucapan syukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami semata-mata, tetapi Engkau yang beranugerah. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Oleh sebab itu teruslah Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, supaya hidup yang Kau berikan ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah firman kebenaran, firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah secara pribadi, lepas pribadi. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Engkau tahu keberadaan kami. Sekalipun kami datang mungkin dengan berbagai permasalahan kehidupan ini, sekalipun mungkin permasalahan itu begitu sukar, begitu berat, seakan tidak mungkin bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mungkin. Karena Engkau adalah Allah, Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Dan inilah harinya, hari Sabat, di mana hari kami bertemu dengan Engkau. Saat Engkau menjamah, saat Engkau memberkati, saat Engkau menyembuhkan, saat Engkau memulihkan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacitalah kita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Saya berharap kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita sudah imun, bukan cuma imun jasmani, tapi rohani kita sudah imun. Kalau dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, begitu banyak hal yang kita hadapi. Dan kalau ternyata kita masih ada sampai hari ini, semua ini bukan karena kuat dan gagah kita semata-mata, tapi karena Tuhan memberikan kita kekuatan, karena Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, dan kita kuat karena Allah memberikan kita pertolongan dan perlindungan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar dari seorang Petrus, seorang nelayan dari Galilea yang kita tahu pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali pada waktu itu. Tetapi ketika saat ini adalah Petrus yang berbeda, ya, yang sudah berubah, yang sudah reborn gitu ya. Bagaimana dengan kita? Tentu kita juga pun sudah berbeda, bukan? Nah, ini akan kita baca tentang Petrus ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu dalam hidup
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dah, sampai di situ saja. Ini adalah Petrus yang kita kenal dulu menyangkal Yesus, tapi ini adalah Petrus yang sudah berubah dalam pengurapan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan ada hal-hal penting yang dikatakan oleh Petrus, ya, bahwa di situ adalah Allah sebagai Bapa, kemudian dikatakan Allah yang menebus kita dari hidup kita yang sia-sia, dan juga Allah yang menghakimi, ya, yang menghakimi. Jadi kita akan renungkan hal ini, ya, ketika Petrus mengatakan 3 unsur tadi. Kita baca dululah dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, kita lanjutkan lagi pembacaan kita dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca tadi 2 nas. Yang pertama tentang Bapa yang mengatakan setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus lalu diberi hak menjadi anak-anaknya. Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang mengasihi, dan karena mengasihi Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa. Dan tentu tidak semua orang bisa menjadi anaknya, tidak siapa saja, hanya mereka yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Injil mengatakan maka mereka berhak menjadi anak-anaknya dan memanggilnya Bapa. Tentunya kita berkata amin, bukan? Karena itu adalah kita yang percaya dan kita berhak untuk memanggilnya Bapa. Itu sebabnya Petrus dikatakan, kalau engkau panggil Bapa, engkau harus saling mengasihi, karena Allah mengasihimu dan kita adalah anak. Lalu dikatakan lagi di dalam Matius, Yesus sendiri yang berkata, ya, kalau kita Bapa yang jahat pasti memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, apalagi Bapakmu yang di surga. Artinya Yesus bilang Bapakmu, artinya engkau punya Bapa selain di dunia ini, tapi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan apa yang engkau minta. Itu mau menunjukkan sangat luas sekali, artinya sebagai Bapa, sebagai kasih juga, dan peduli juga apa yang kau minta, dan kau punya hak untuk meminta karena engkau adalah anak, bukan? Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus tentang Bapa, jadi Allah sebagai Bapa kita. Ya, jadi Allah sebagai Bapa. Jangan kau bilang Bapak lalu punya anak begitu. Jadi dalam tanda kutip, karena kasihnya, karena pedulinya, karena perhatiannya kepada kita, Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Itu yang Yesus ajarkan, sehingga kita berhak untuk menerima waris, untuk menerima berkat-berkat, untuk menerima jawaban-jawaban doa
yaitu ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, lalu kita menjadi anak dan Allah adalah sebagai Bapa. Oke? Berikutnya tadi dikatakan penebus. Ya, karena engkau sudah ditebus dari hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang dan lain dan bla 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 bla. Artinya antara dulu dan sekarang itu beda. Dan kita sudah ditebus. Ditebus itu seperti apa ya? Seperti pegadaian gitu ya, digadaikan lalu ditebus gitu ya. Lalu ditebus menjadi miliknya. Seperti itu. Jadi yang dulu, ya dulu mungkin ya hidup yang dulu itu ya maklumlah ya, dalam kegelapan, ya mungkin belum tahu, belum paham ya apa yang dibuatnya itu enggak berkenan begitu. Karena memang firman Tuhan berkata manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Artinya untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat itu mudah banget. Ya gampang banget, mau jahil, mau jahat, mau curang gitu ya, itu gampang banget. Tapi kalau mau berbuat baik, itu terasa begitu sukar, terasa begitu berat. Ya sampai Rasul Paulus bilang, aku mau bikin yang ini, tapi yang aku kerjakan yang itu. Inilah aku, manusia daging, manusia yang penuh dengan dosa. Nah, dikatakan sama Petrus, engkau sudah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Artinya sekarang kita sudah berubah. Kita dalam anugerah ditebus oleh Yesus Kristus sehingga kita menjadi manusia yang baru. Engkau sudah ditebus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana atau emas dan perak, tapi dengan darah Kristus. Artinya kita ditebus itu bukan dengan sesuatu dunia ini, artinya dengan darah. Artinya Allah sendiri yang menebus kita, sebab tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan itu sebabnya kita tahu kalau diruntut korban Kristus di atas kayu salib itu adalah penebusan bagi setiap kita. Dan di situ letaknya akil balik dari suatu kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang suci yang sudah ditebus. Jadi kita diingatkan oleh Rasul Petrus, kau itu sudah ditebus. Kau itu manusia baru. Tadi dikatakan kau itu anak. Artinya engkau bisa menikmati kebaikan-kebaikan Bapa. Engkau bisa menikmati apa yang Bapa punya. Dan engkau bisa memintanya ketika engkau percaya. Dan yang berikutnya, engkau sudah ditebus. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa kita sudah ditebus, kita harus hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, harus hidup dalam jalannya Allah, harus kita pertahankan baik-baik. Sebab ketebusan itu nanti dikatakan ada penghakiman, dan kita saatnya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan. Jangan seperti orang bebal, jangan lagi seperti orang berdosa, karena kita sudah ditebus. Dan Allah terus bersama dengan kita. Jadi hidup yang sia-sia yang lalu itu sudah dikubur, sudah dilupakan. Dan lupakan itu ada di belakang. Dan kita memandang ke depan, memandang kepada yang akan kita lalui. Minta kekuatan dari Allah, karena Dia adalah Bapa yang terus menjagai. Dan Dia sudah menebus kita dari hidup kita yang sia-sia. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu Allah sebagai Bapa. Kedua, Allah sebagai penebus di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Lalu tadi dikatakan juga sebagai penghakiman, sebagai hakim dikatakan, yang akan menghakimi seorang demi seorang. Ini adalah pengadilan terakhir. Kita tahu bahwa Yesus
Isa itu akan menjadi hakim pada hari kiamat, bukan? Nah, jadi bersyukurlah, kita percaya karena kita akan memperoleh kehidupan kekal adalah suatu jaminan. Yesus berkata, akulah jalannya, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan kita ada di jalan itu. Oleh sebab itu jangan sampai engkau keluar dari jalan itu. Jangan sampai engkau keluar dari kasih karunia. Kau harus ingat ya bagaimana si bungsu itu ya, sementara si sulung dan si bungsu bilang, Bapak berikan bagianku, aku akan jalan sendiri. Dan dia terseok-seok, dia berkata, aku di sini mati kelaparan, gitu ya istilahnya ya. Sementara di tempat Bapakku karyawan-karyawannya pun makmur semua. Seperti itu, bukan? Nah, jangan sampai kita mengalami seperti itu, karena si bungsu keluar dari kasih Bapaknya dan mengucap syukur hari ini sebagaimana kita ada dalam anugerah Tuhan. Jangan kau lihat keadaan secara jasmani, tapi engkau tahu Allah bersama dengan engkau. Dia bisa melakukan apapun, dia sanggup. Ya, jangan katakan apa yang bisa, jangan katakan apa yang Allah mau lakukan, Allah pasti lakukan yang terbaik. Tapi mulai pikirkan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan bagi engkau. Sekecil apapun itu kerjakan, mulai pikirkan, dan itu sangat berarti. Dan yang berikutnya adalah ketika dikatakan Allah yang menghakimi. Kita baca ya satu ayat dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Jadi jelas banget ya Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus pun bilang, pada hari akhir, pada akhirnya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap orang, siapapun dia, apakah dia itu orang pinter, apakah dia orang bodoh, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, pejabat-pejabat, ataupun orang biasa sekalipun, pada akhirnya semua harus menghadapi hari penghakiman itu. Dan apa yang patut diterimanya, itu akan diterima. Sangat mengerikan, bukan? Jadi artinya bahwa hidup ini memang betul-betul anugerah. Kalau ditimbang-timbang antara yang baik yang kita buat dengan yang jahat, itu pasti jomplang gitu ya, paham ya? Kau baru buat kebaikan 1, tanpa kau sengaja kau sudah buat yang jahat 5. Ya, kau tidak, ini dosa kecil, dosa besar, sama aja ya, sama saja. Yang namanya dosa ya dosa, itu akan tercatat. Kita mengucap syukur karena korban Kristus menghapus setiap pelanggaran kita. Jadi mulailah berbuat yang baik, mulailah pikirkan apa yang bisa kita lakukan, bukan cuma bagi diri kita, bukan cuma bagi keluarga kita, tapi lakukan yang kita lakukan bagi orang lain, supaya berkenan bagi Bapa kita. Karena Allah sebagai Bapa, Allah sebagai penebus dalam Yesus Kristus, Allah juga sebagai hakim yang adil, sampai dikatakan engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang Yesus katakan, aku akan menjaga engkau selama engkau di dalam dunia ini, sampai engkau menerima kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah hidup yang sukses ya. Itu adalah hidup yang berhasil. Artinya bukan cuma di dalam dunia ini, tetapi sampai kita dalam keabadian, sampai kita di surga bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang Rasul Petrus katakan, ini adalah secara keseluruhan dari suatu kehidupan ya, yang diringkas gitu ya. Siapakah Petrus sebenarnya? Dia adalah seorang yang terbuang, yang merasa, Tuhan aku berdosa. Bahkan waktu Yesus tangkap ikannya, dia sudah sujud, sudah tersungkur ya, dia mengakui bahwa dia ini enggak layak
ya, seorang yang terbuang, terhilang, terhina, tetapi Allah bisa mengubahkan Petrus yang kita baca tadi adalah Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, Petrus yang penuh dengan kuasa, Petrus yang sudah berubah. Dan Allah juga bisa merubah hidup kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita gagal dalam berbisnis, mungkin kita gagal dalam hubungan keluarga, mungkin kita gagal dalam pertemanan, mungkin kita gagal dalam setiap ide-ide yang kita kerjakan, gagal, dan gagal sepanjang-panjang. Tapi perkatakan dengan iman, hari ini Engkau Allah sebagai Bapa yang kuasa, yang siap untuk menolong aku. Engkau Yesus yang sudah menebus aku, yang menghapuskan segala dosaku. Engkau yang akan melakukannya bagi aku, bahkan yang menjamin aku sampai di surga. Mulailah bekerja dan kau akan lihat Allah akan terus bersama-sama dengan kita. Tetap semangat, sukses kita karena kita kuat, bukan karena kita kuat, karena Allah bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk duduk dalam suatu ibadah ucapan syukur, di mana Engkau sendiri yang berkata-kata melalui Rasul Petrus, dan perkataan-Mu itu adalah firman yang hidup. Biar kiranya firman itu tinggal dalam hidup kami, mengubah hidup kami, memberikan semangat, memberikan kekuatan, membuka jalan, dan Engkau adalah kekuatan kami. Sampai dunia melihat bahwa Kristus adalah hidup, bahwa Kristus adalah berkuasa, dan Kristus adalah jalan kebenaran, dan Kristus menjanjikan untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan, karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi, Engkau adalah penebus yang menghapuskan dosa, dan Engkau juga yang menghakimi, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati dalam kekuatan-Mu, dalam tangan-Mu yang kuat, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan mujizat, tangan yang penuh dengan berkat. Apapun yang kami kerjakan, baik kami sebagai yang berniaga, yang berdagangkah, atau kami yang bekerja di pabrik, di proyek, atau dimanapun kami berada, ataupun mungkin kami sebagai ibu rumah tangga kah, atau sebagai guru, atau apapun yang Kau percayakan kepada kami, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak mereka, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucu mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Berikan hikmat dan akal budi. Engkau jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan hari ini adalah hari kemenangan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam media ini, dan terutama bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan Engkau sudah melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala
bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku,